Sedang berputar, Pak. Iya. Bu, hati-hati Bu, ketok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak-Bapak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, Bapak-Bapak. Hari ini dan waktu ini kita akan berbicara tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, oleh sebab itu mungkin sebelumnya kita akan mencoba mengenal terlebih dahulu kemana kita akan belajar, apa yang akan kita pelajari, sehingga kita akan bisa tahu dalam waktu 20 menit ini semoga bisa tertuntaskan dengan baik. Nah, yang ingin saya tunjukkan pada Bapak-Bapak adalah tayangan saya yang terkait dengan persiapan ini. Nah, apakah sudah Bapak kelihatan? Ya, sudah Pak. Sudah ya Pak ya? Baik, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Tujuannya kita mempelajari ini adalah untuk kita mencoba merefleksikan diri, nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan perannya sebagai guru pendidik SD dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Itu harapan besarnya nanti setelah Bapak mendapatkan materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini. Output yang akan dihasilkan kira-kira adalah yang pertama, peserta memahami dan berkehendak untuk mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dicirikan dengan peserta mampu menuliskan nilai-nilai yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantoro serta memberikan contoh yang menunjukkan peristiwa kejadian mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Wah, semoga dalam waktu 20 menit ini bisa terkejar. Ini harapan-harapan ini. Alur kegiatannya kira-kira pembukaan yang barusan saya antarkan, dan sebentar lagi kita akan menyimak video dan akan kita diskusikan nanti. Setelah itu Bapak-Bapak diharap untuk mengerjakan tugasnya, dan terakhir kita simpulkan. Itu kira-kira urutan kegiatannya. Sebelum kita menonton video, marilah kita merefleksikan diri kita. Tolong dijawab sesuai dengan apa yang Bapak-Bapak lakukan selama ini waktu mengajar di kelas. Yaitu yang pertama, selama ini apakah Bapak Ibu dalam mengajar selalu punya orientasi? Kalau iya, maka kira-kira orientasi Bapak dan Ibu tolong dipilih. Orientasinya itu cenderung ke kognitif, afektif, atau psikomotor, atau ketiga-tiganya, atau hanya dua? Ya, coba Pak Temi, gimana Pak Temi? Kalau saya kognitif, Pak. Sebagian besar Kognitif, Pak. kognitif. Tapi afektif dan psikomotornya juga ada. Ada. Tapi memang sebagian besar ke kognitifnya. Kenapa Pak itu, Pak? Karena itu yang mengukur pengetahuan, ya, mudah buat soalnya, kemudian juga diperiksa dan lain sebagainya. Sementara afektif dan psikomotor memang dilakukan dalam tugas dan sikap sehari-hari di dalam kelas. Tapi utamakan memang ke kognitif gitu ya. Ke kognitif ya, titik beratnya. Ya, 70-30 lah Pak. 70-30. Nah kalau Pak Mas Guru, Pak Mas? Hampir sama Bapak. Ya, sama ya Pak? Kecenderungannya kognitif juga Pak, iya Pak. Kognitif? Karena itu juga, iya Pak. Apalagi di SD itu
endingnya kemudian ada semacam ujian akhir itu ya Pak ya untuk masuk SMP. Iya. Oke. Kalau memang begitu, marilah sekarang kita akan tonton video yang perlu kita renungkan. Benarkah kita melakukan itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro? Karena kita sudah sepakat bahwa Bapak Ki Hajar Dewantoro itu kita jadikan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Sehingga tepat atau tidak kira-kira mari kita lihat tayangan berikut ini, sebuah video yang terkait dengan riwayat Pak Ki Hajar Dewantoro. Tolong siapkan kertas dan catatan untuk mencatat yang perlu dicatat, karena kita akan mempelajari siapa Bapak Ki Hajar Dewantoro dan bagaimana menurut pendapat dari Bapak Dirjen kita. Nah, bagaimana bisa masuk Bapak? Adakah gambarnya? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum. Belum di-sharing. Perasaan sudah saya sharing. Tidak dapat membagikan layar Anda. Maaf, terjadi kesalahan saat berbagi layar. Oh. Sebentar. Ini di sini animasi. Betul, di tab. Tabnya gunakan yang ini, bagikan. Sudah ada gambarnya? Ya, sudah ada, Pak. Gambar videonya siap ya? Belum di-setel? Peringati Hari Pendidikan Nasional. Ada suaranya? Yang diambil dari Hari Bagus, kelahiran Ki Hajar Dewantara. Iya. Pada Saya agak pemerintah percepat Belanda, sedikit. dalam Ini adalah tulisan riwayat Ki seandainya Hajar ada Dewantoro seandainya. dari awal sampai membuat tulisan-tulisan. partai Akibat dan akhirnya Anak-anak mendirikan dari semua Ki Hajar kalangan, Dewantoro baik sebuah mereka sekolah maupun yang rakyat disebut Taman biasa, Siswa. bisa bersekolah di Taman Dan Siswa. nanti bagaimana Perguruan pandangan ini dari memiliki Bapak semboyan Dirjen kita? Inarso Sungtulodo, Iya, itu Ingmarjo ajaran dari Ki Hajar Mangunkusumo, Dewantoro. Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata Itu Bapak Ibu ya. Perhatikan baik-baik, akan saya lanjutkan. Catatan dari ini Bapak adalah Syahril. pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu
dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak, statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar kepada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada. Baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam, yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris.
Dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi, walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya. Tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu, pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga, pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi, itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu, menurut bahasa Ki Hajar, itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, raga itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid, murid, murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Nah, begitu Bapak-Bapak. Mungkin sudah menikmati dan menyimak barusan. Untuk berikutnya mungkin Bapak Ibu akan diharapkan berkenan untuk mengisi lembar kerja yang saya bagikan terlebih dahulu pada Bapak-Bapak untuk diisi, yaitu sekedar sebuah kolom. Ini saya tayangkan terlebih dahulu bagaimana kira-kira bentuknya agar Bapak-Bapak bisa mengisinya.
Bagaimana Pak Giyoto? Kelihatannya Pak Giyoto sudah ngantuk. Nikmat nonton video ya. Nah, ini Bapak Ibu kolomnya. Yaitu nomor, terus nilai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro apa yang Bapak tangkap dari video tadi, dan contoh kejadian dalam kelas itu seperti apa? Dari video yang Bapak Ibu nikmati barusan, kami persilakan, mungkin ada yang hendak mengisi, satu saja terlebih dahulu, akan saya bantu ngetik di sini. Nanti kita sepakati, ya atau tidak, contohnya kayak apa? Siapa dulu? Berhamba kepada anak. Oh, berhamba pada anak ya. Berarti berhamba kepada anak itu yang terakhir kalau nggak salah ya. Berhamba pada anak. Ya. Ya. Contohnya kalau sekarang dalam pendidikan kita, apakah kita berhamba pada anak atau mempeluk kutu anak, kira-kira gitu. Contoh kejadian pada kelas, Pak. Iya, Pak. Contoh kejadian dalam kelas. Contoh berhamba kepada anak atau bagaimana, Pak? Iya, betul. Nilai filosofi berhamba pada anak ini sudah kita terapkan belum sebenarnya di sekolah kita? Ada kadang-kadang, Pak. Iya. Bentuknya apa? Seperti apa, Pak? Berhamba pada kadang memprioritaskan ya, Pak ya. Oh ya, pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pembelajaran sesuai dengan karakter anak, Pak. Karakter anak didik ya. Anak didik. Oke. Ya, ini salah satunya. Ada lagi, Pak Giyoto mungkin? Iya Pak, menuntun ini Pak, apa perkembangan anak sesuai dengan kodrat zaman Pak, kodrat alam. Menuntun pada kodrat alam, oke. Berarti pada nilai perubahan tadi kalau tidak salah ya Pak? Ya. Kira-kira kodrat itu ada dua tadi, saya dengarnya. Alam sama zaman Pak. Alam dan zaman ya? Iya betul. Ya. Ini kalau nggak salah, begitu mungkin. Iya, begitu ya? Iya, betul. Iya, kodrat alam. Contohnya, ada nggak dalam pendidikan yang kita terapkan? Kalau ini ada ini Pak, terkait dengan ini malah kita sudah pernah praktek Pak, ini di kelas itu, karena kita dekat dengan, apa ini namanya, sawah ya Pak, pertanian. Maka anak-anak kita ini juga kita ajak untuk bagaimana itu merawat budaya menanam ya, tanam padi. Misalnya kita ajak anak untuk pada saat musim tanam itu kita ajak untuk apa? Sekedar praktek, Pak. Oke, merawat tanaman karena di daerahnya banyak tanaman ya, Pak ya. Ya kalau Pak. Yang kodrat zaman ada enggak, Pak? Ada, Pak. Apa Pak? HP. Pak Temi. Itu Pak. HP. Sekarang kan Pak pembelajaran daring. Pembelajaran daring. Oke. Iya. Nah, itu kira-kira ya. Iya betul. Iya. Terus saya dengar tadi juga nilai melakukan perubahan asas trikon itu. Iya. Nah, trikon itu apa tadi ya, Pak? Perubahan yang kebudayaan itu bersifat dinamis, Pak, tidak statis. Artinya perubahan dilakukan secara terus-menerus, Pak. Iya, jadi perubahan secara terus-menerus, kontinu ya. Kontinu, konsentris. Apalagi tadi, Pak? Cuman pertanyaannya itu contoh kejadian di kelas ada enggak? Perubahan yang terus-menerus, Pak. Iya. Perubahan kurikulum, Pak. Iya.
ternyata kita masih menggunakan sebenarnya ya Iya. apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada lagi nilai filosofi lainnya. Saya tadi mendengar yang waktu pertama kali itu nilai yang ini, Pak. Oh, Yang ya. ini, tempat persemaian kebudayaan. Padi Jadi tumbuh padi, pendidikan itu jagung tumbuh tempat jagung. menanam kebudayaan gitu kira-kira. Iya. Memang pendidikan kita masih begitu, Bapak? Masih, Pak. Masih. Contohnya apa, Pak? Itu, Pak, toleransi beragama ataupun menghargai Gotong keberagaman. royong, Iya, Gotong gotong royong. royong apa ya? gotong royong ya. Gotong royong, oh iya kalau lagi tes itu mereka melakukan gotong royong untuk menyelesaikan pekerjaannya ya. Kerja bakti, Pak. Oh, kerja Bersih-bersih bakti. kelas. Ya, ada piket kelas, Pak. Oh iya, dalam bentuk piket kelas ya. Iya, betul. Terus kalau ada yang sakit temennya ya dijenguk, itu masih Iya. jalan, Pak. Nilai-nilai kemanusiaan yang universal masih, Pak. Oke, iya. Jadi Ya, sebenarnya kemungkinan ada juga ini ya, saya tadi. ya, Gimana, Pak? ya kemungkinan atau mungkin hanya pendapat saya saja. Sebenarnya kan ini kita mempelajari kembali tentang Ki Hajar Dewantara ini tujuannya kita adalah aktualisasi ya, Pak ya. Sebenarnya kan sudah Betul. ada, Pak. Karena memang Sudah ada ya, memang berarti. agak terlupa gitu ya, Pak ya. Iya. Karena tadi Agak tersisih. berdasarkan evaluasi kita sendiri, kita masih orientasinya pada kognitif itu tadi. Kognitif, ya betul. Betul. Sehingga nilai-nilai itu tidak terlihat, walaupun sudah kita lakukan sebenarnya. Apa betul begitu kira-kira? Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu. Terus ini juga yang berubah itu budi pekerti. Itu menarik bagi saya tadi karena beliau mengatakannya ada perubahan katanya. Yaitu yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti itu ada dua kata yang memiliki makna berbeda. Budi dan pekerti. Budi itu pada arahnya itu pada cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti itu arahnya pada tenaga. Tenaga untuk melakukan cipta, rasa, dan karsa itu. Sepakat Bapak bahwa ini ada semua sebenarnya pada tempat kita. Ada, Pak, sepakat, Pak. Iya, sepakat ya. Oke, alhamdulillah kalau memang sudah sepakat, maka sebelum ditutup mungkin kita mencoba mengevaluasi diri kita kembali untuk merefleksi diri. Tugasnya adalah akan saya ubah tayangan ini sesuai dengan lembar kerja yang sudah dipersiapkan tadi. Sabar ya. Sehubungan kita pindah ke alamat Word-nya. Nah, sudah berarti lembar kerja ini sudah selesai. Nah, refleksi dirinya tolong dijawab ini Bapak-bapak. Apa yang dirasakan terkait dengan pendidikan yang selama ini dilakukan kita? Terus apa yang akan saudara lakukan untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah? Dan mengapa itu harus dilakukan? Ya, perbaikan yang akan dilakukan di sekolah yaitu lebih mengutamakan pada aspek Siswa. Perilaku ya. Perilaku. Dalam kognitifnya, Pak. Oh ya. Jadi penilaian pengetahuan mungkin dikurangi, sementara lebih ditonjolkan pada penilaian sikap dan psikomotor. Sehingga dengan demikian minimal ada keseimbangan di dalam penilaian di dalam kelas. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Giyoto mungkin ada lagi? Ya Pak, kalau saya ini Pak, ini
mencoba untuk merubah mindset kita juga, dan juga dalam pelaksanaannya itu bahwa pendidikan atau pembelajaran itu berpusat kepada siswa, Pak. Oh ya, itu tadi yang titiknya siswa itu ya. Ya, Iya. murid dan murid ya. Iya, rasa hormat pada murid kalau nggak salah ya. Tadi itu berhamba, ya, berhamba pada murid dalam pengertiannya itu tadi itu ya. Ya, demikianlah mungkin Bapak Ibu. Mungkin ini akan kita lanjutkan dengan materi-materi lain nanti, dengan pengajar-pengajar lain mungkin, sehingga nanti kita lebih mudah untuk menerapkan semua bentuk kurikulum sekolah penggerak ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Cukup? Marilah kita Cukup, berdoa bersama-sama dengan dipimpin oleh Bapak Ketua Kelas, Pak Temi, monggo untuk memimpin menutup pertemuan kita malam ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, maka kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Assalamualaikum, Pak. jumpa lagi. Waalaikumsalam. Amit mundur.